Setelah 5 tahun menjalani proses restorasi yang rumit, Istana Buckingham kini bersiap membuka pintu sayap timurnya untuk pertama kalinya. Dan kami tidak mendapat kesempatan melihat bagian dalamnya lebih som. Dino inilah raja dan para anggota keluarga kerajaan pernah melangkah keluar menuju balkon paling terkenal di dunia. Istana Buckingham selalu memukau dunia dengan aula berlapis emas, benda-benda bersejarah, dan citra kesempurnaan kerajaan yang tampak tanpa celah. Namun di balik kemegahan itu terdapat sebuah kisah yang jarang terdengar. Perjuangan para pelayan yang membuat seluruh sistem tetap berjalan. Mereka harus menghadapi aturan ketat, upah rendah, serta kehidupan yang terus diawasi, semuanya sambil tetap tak terlihat oleh dunia luar. Kepergian mereka bukan sekadar berhenti bekerja. Itu adalah bentuk perlawanan diam terhadap sebuah sistem yang lebih mementingkan penampilan dibanding manusia di baliknya. Lalu, apa sebenarnya yang membuat mereka memilih untuk pergi? Ikuti kami saat mengungkap kebenaran di balik gerbang emas tersebut. Nama Istana Buckingham segera membangkitkan gambaran kemewahan, tradisi, dan kekuasaan. Wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang hanya untuk melihat sekilas fasadnya yang berkilau. Mereka terpukau oleh gerbang tinggi, para penjaga berseragam merah yang berkilap, serta ukuran istana yang megah, sebuah simbol monarki yang telah berdiri selama berabad-abad. Bagi publik, tempat ini tampak seperti dongeng, lampu gantung emas, lorong tak berujung, dan jejak sejarah kerajaan di setiap ruangan. Namun bagi mereka yang bekerja di balik gerbang itu, kisahnya jauh berbeda. Di bawah lampu gantung dan lantai marmer tersembunyi sebuah dunia yang diatur oleh disiplin ketat, hierarki, dan aturan tidak tertulis. Para staf harus bergerak tanpa suara, menghilang ke latar belakang, namun tetap menyelesaikan tugas dengan kesempurnaan mutlak. Setiap sapuan sapu, setiap pegangan tangga yang dipoles, setiap kain yang dilipat, memikul beban tradisi turun-temurun. Di balik kemegahannya, tindakan kecil ini membedakan antara pujian dan teguran. Beberapa mantan pegawai istana mengungkapkan bahwa pekerjaan yang tampak seperti impian bagi orang luar, pada kenyataannya sering berubah menjadi rutinitas tanpa henti. Keindahan istana hanya bisa terjaga melalui kerja keras luar biasa, jam kerja panjang, dan kewaspadaan terus-menerus. Kesalahan hampir tak pernah ditoleransi, dan harapan yang begitu tinggi membuat kenyamanan pribadi terasa mustahil. Aula megah yang memukau para pengunjung justru menjadi pengingat bagi staf bahwa kesempurnaan bukanlah pilihan, itu adalah tuntutan. Bagi banyak pelayan, Istana Buckingham bukan sekadar tempat bekerja.
Itu adalah panggung tempat setiap gerakan diamati, dinilai, dan dihakimi. Berbeda dengan wisatawan yang hanya berkunjung sebentar, para staf hidup dalam tekanan itu setiap hari, dan bagi sebagian dari mereka, beban untuk menjaga citra kerajaan akhirnya lebih besar daripada kebanggaan bekerja di salah satu bangunan paling ikonik di Inggris. Istana mungkin menjadi permata monarki, tetapi di balik temboknya, bisik-bisik ketidakpuasan makin sering terdengar. Tersembunyi di balik keteraturan dan kemegahan, muncul satu pertanyaan yang bahkan istana sulit tutupi. Apa yang sebenarnya membuat para pegawai setia itu pergi dari posisi yang begitu bergengsi? Dan jika keindahan istana harus dibayar mahal oleh mereka yang bekerja di dalamnya, beban tak terlihat apa yang sebenarnya dipikul para pelayan. Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Tekanan tak terbayangkan yang harus dihadapi para pelayan. Ketika pengunjung memasuki istana Buckingham, mereka melihat lampu gantung berkilau, perabot ukiran mewah, dan lantai mengilat yang tampak sempurna. Tetapi di balik tampilan itu, orang-orang yang memastikan semuanya tetap indah menjalani rutinitas yang tak banyak orang ingin rasakan. Bagi para pelayan, setiap hari adalah latihan disiplin, ketelitian, dan kesabaran dalam diam. Anne Simmons, mantan staf yang bekerja di istana selama lebih dari 1 dekade di antara 775 ruangannya, menggambarkan lingkungan di mana tidak ada detail yang dibiarkan sembarangan. Membersihkan bukan sekadar menghapus debu atau mengilapkan permukaan. Itu hampir seperti upacara. Setiap gerakan kain lap, setiap tekanan alat pel, setiap goresan pengilap harus mengikuti standar yang bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga tradisi kerajaan berusia ratusan tahun. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar. Setitik noda di kaca, handuk yang dilipat tak simetris, atau jejak kecil yang terlewat di tangga dapat langsung memicu teguran. Di tempat seperti ini, Van Ban Gogh Jung Yue Chung Nên tôi kết thúc ở điểm phù hợp. Kemegahan istana memang membentuk citra publik, sehingga bahkan kesalahan kecil pun dianggap sebagai kegagalan besar. Bagi para pelayan, perhatian terhadap detail bukan sekadar dianjurkan, itu adalah kewajiban. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan perpaduan antara kecepatan dan kesempurnaan. Larutan pembersih harus dicampur dengan ukuran yang tepat. Pakaian dilipat sesuai bentuk yang ditentukan. Dan kain pel diperas dengan tingkat kekencangan tertentu. Tidak ada ruang untuk jalan pintas. Setiap tindakan memiliki makna, mulai dari pilihan alat hingga ritme gerakan. Membersihkan di tempat ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi tradisi yang terus bergerak. Sebuah praktik yang menjaga citra istana sebagai permata mahkota Inggris.
Selain beban fisik, ada pula tekanan terus-menerus karena selalu diawasi. Para pelayan hampir tidak pernah bekerja sendirian. Atasan menginspeksi hasil kerja dengan teliti. Pengunjung berjalan di koridor dan anggota keluarga kerajaan bisa muncul kapan saja. Setiap saat, pekerjaan bagus bisa terlihat. Namun begitu juga kesalahan terkecil. Hidup di bawah pengawasan konstan membuat ketenangan dan kesunyian menjadi sifat alami. Simmons mengungkapkan bahwa disiplin akhirnya menjadi gaya hidup. Untuk bertahan, staf harus mampu memahami kebutuhan sebelum diminta, bekerja cepat tanpa terlihat terburu-buru, dan tetap tak terlihat namun tetap sangat dibutuhkan. Itu adalah keseimbangan yang melelahkan, tetapi memastikan warisan istana tetap bersinar tanpa noda. Keindahan istana Buckingham bukan terjadi begitu saja. Itu terwujud berkat kerja keras para pelayan yang memikul tekanan yang sulit dibayangkan oleh orang luar. Namun jika bahkan tugas paling sederhana saja penuh dengan stres, aturan tersembunyi apalagi yang membentuk kehidupan mereka sehari-hari. Teruskan membaca, karena pengungkapan berikutnya mungkin akan mengejutkan Anda. Aturan kebersihan yang ketat. Jika tekanan bekerja di Istana Buckingham masih terasa kurang, aturan mengenai cara membersihkan menambah lapisan intensitas lainnya. Setiap tugas, mulai dari membersihkan vas antik hingga menggosok wastafel, diatur oleh protokol ketat yang tidak memberi ruang pada improvisasi. Bagi orang luar, mengelap meja tampak mudah, tetapi di dalam istana, bahkan itu bisa menjadi ujian kedisiplinan. Anne Simmons yang bekerja lebih dari 10 tahun sebagai pelayan menjelaskan bahwa produk-produk rumah tangga biasa yang biasanya ada di bawah wastafel dapur nyaris tidak boleh digunakan di dalam istana. Sesuatu yang sederhana seperti tisu basah sekali pakai dilarang total, meskipun dipromosikan sebagai aman untuk disiram. Tisu tersebut sering menimbulkan masalah pada sistem pipa istana yang tua dan rumit. Perbaikan sangat mahal, dan penyumbatan sekecil apapun dianggap tidak dapat diterima. Namun ada alasan lain di balik larangan tersebut: keberlanjutan. Raja Charles yang terkenal dengan kepeduliannya terhadap lingkungan mendukung kebijakan ini. Sebagai gantinya, staf diwajibkan menggunakan kain lap yang dapat digunakan kembali, yang tidak hanya lebih lembut untuk permukaan istana yang sensitif, tetapi juga sejalan dengan komitmen monarki terhadap konservasi. Bahkan alat-alat harus memenuhi standar tradisi dan keamanan. Sabut baja misalnya sepenuhnya dilarang. Risiko menggores marmer, granit, atau baja tahan karat dianggap terlalu tinggi. Sebagai gantinya, para pelayan menggunakan kain mikrofiber dan larutan alami yang lembut seperti air hangat
lemon, dan cuka. Semuanya dicampur dengan takaran yang sangat tepat. Campuran buatan ini membuat permukaan tetap berkilau tanpa meninggalkan residu berbahaya. Aturan-aturan ini mungkin terdengar berlebihan bagi orang luar, tetapi bagi penghuni istana, aturan tersebut dianggap sebagai penjaga sejarah. Setiap barang yang digunakan, baik itu pel, kain lap, maupun botol larutan pembersih, dipilih dengan tingkat kehati-hatian yang sama seperti ketika merawat lukisan tak ternilai atau furnitur antik. Membersihkan ruangan di istana bukan hanya soal perawatan rutin, itu adalah bentuk pelestarian. Namun standar ketat ini memberi tekanan besar pada para staf. Setiap gerakan harus dilakukan dengan sempurna. Kain yang dilipat tidak sesuai aturan, campuran larutan yang terlalu kuat, atau goresan kecil pada permukaan kayu yang dipoles dapat menimbulkan konsekuensi jauh melampaui tugas itu sendiri. Kesalahan bukan sekadar kegagalan pribadi. Kesalahan bisa mencederai reputasi istana yang terkenal karena kemewahan tanpa celah. Anne sering menggambarkan pekerjaannya seperti berjalan di atas tali. Keseimbangan adalah segalanya. Kecepatan yang harus dipadukan dengan ketepatan. Kerahasiaan yang harus dijaga tanpa kehilangan efisiensi. Kerapihan yang harus maksimal tanpa mengorbankan kehati-hatian. Satu langkah yang salah bisa mengguncang seluruh tempat. Terlihat tidak hanya oleh atasan, tetapi terkadang bahkan oleh keluarga kerajaan sendiri. Bagi para pelayan, tidak ada yang dianggap detail kecil. Tradisi yang harus dijaga, pekerjaan yang tampak sederhana di tempat lain berubah menjadi ritual di dalam istana. Mengelap meja bukan sekadar membuatnya mengilap. Itu berarti menjaga permukaan rapuh yang mungkin berusia ratusan tahun. Sebuah kain yang salah atau tekanan terlalu kuat saat memoles permukaan bisa menyebabkan kerusakan permanen. Di dunia ini, bahkan kesalahan terkecil bisa menimbulkan guncangan besar, memunculkan pertanyaan bukan hanya tentang kinerja staf, tetapi juga tentang reputasi istana sebagai simbol kesempurnaan. Hidup di dalam istana Buckingham berarti selalu waspada. Staf sadar bahwa mereka bukan hanya melayani keluarga kerajaan, tetapi juga menjaga citra monarki. Setiap koridor harus berkilau. Setiap cermin harus memantulkan cahaya dengan sempurna. Setiap rangkaian bunga harus tertata presisi. Para pelayan bergerak dengan tenang, seringkali tanpa terlihat. Namun hasil kerja mereka terpampang sepanjang waktu. Keanggunan istana yang dikagumi jutaan turis dan tamu kenegaraan bergantung pada ketekunan mereka. Disiplin menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Tidak ada ruang untuk improvisasi atau langkah mudah. Produk pembersih harus diukur dengan saksama. Kain dilipat dengan cara tertentu, gerakan dilatih sampai menjadi refleks alami. Ane masih mengingat bagaimana penggunaan bahan pembersih alami seperti lemon, cuka, dan air hangat bukan hanya berkaitan dengan efektivitas, tetapi juga tradisi. Metode ini lebih aman bagi material antik, namun juga mengingatkan bahwa tidak ada yang biasa di dalam istana. Bekerja di lingkungan seperti ini menciptakan campuran yang aneh antara rasa bangga dan tekanan. Di satu sisi, para staf hidup dalam dunia yang hanya bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Mereka menangani benda-benda berharga, bekerja di ruangan bersejarah, dan sesekali melihat langsung anggota keluarga kerajaan. Bagi banyak dari mereka, rasa kehormatan itu nyata. Namun di balik privilege tersebut, tersembunyi kontrol yang menyesakkan. Setiap langkah memiliki aturan. Setiap tindakan diawasi, bahkan ketika tidak terlihat. Para pegawai tahu bahwa kesalahan dapat terlihat kapan saja oleh atasan, tamu, atau bahkan anggota kerajaan yang sedang lewat. Akibatnya, tercipta budaya kewaspadaan yang tak pernah berhenti. Lorong yang disapu terlalu cepat, kursi yang dipoles tidak merata, atau sebuah benda yang bergeser sedikit saja dapat merusak pekerjaan berjam-jam. Bagi orang luar, itu mungkin hanya kelalaian kecil. Di dalam istana, itu dianggap sebagai pelanggaran tugas. Bagi staf, batas antara berhasil dan gagal sangat tipis. Inilah dualitas kehidupan di Istana Buckingham. Kehormatan yang bercampur tuntutan tanpa henti. Mereka memang memiliki kebanggaan karena bekerja di salah satu kediaman paling ikonik di dunia. Namun mereka juga memikul beban tak terlihat, tanggung jawab menjaga tradisi yang tidak memberi ruang bagi kesalahan manusia. Di balik kemegahan yang dikagumi para pengunjung, terdapat sistem yang dijalankan oleh ketelitian, hierarki, dan penghormatan mutlak terhadap protokol. Bagi Anne Simmons dan rekan-rekannya, inilah kenyataan tersembunyi dari kehidupan istana. Perpaduan antara kebanggaan dan tekanan, di mana keindahan dan keanggunan dijaga oleh jaringan aturan tak terlihat yang menuntut kesempurnaan total. Dapur sang ratu, di balik tirai bludru dan koridor megah Istana Buckingham, terdapat sebuah tempat yang jarang muncul dalam foto, tetapi menopang kehidupan kerajaan setiap hari. Dapur sang ratu. Jauh dari dapur biasa, ruang ini diatur oleh disiplin, kendali, dan standar presisi yang hanya sedikit koki di dunia pernah alami. Darren McGrady, mantan koki pribadi Ratu Elizabeth II, mengingat bagaimana memasak di sini tidak pernah
hanya soal rasa. Setiap hidangan adalah pernyataan, tindakan kesetiaan pada monarki, dan bentuk penghormatan terhadap tradisi berusia berabad-abad. Kesalahan bukan sekadar hal yang tidak disukai, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap keseimbangan sebuah institusi yang dibangun atas ritual dan citra. Pemilihan bahan makanan saja sudah mencerminkan bagaimana dapur ini mengikuti suasana istana yang penuh kontrol. Banyak bahan berasal dari tanah-tanah milik kerajaan seperti Balmoral. Membawa bukan hanya makanan, tetapi simbol hubungan dengan tanah yang dipimpin sang monark. Salmon dari sungai-sungai di Skotlandia, daging rusa dari lahan kerajaan, serta buah dan sayuran segar dari kebun istana. Semuanya memiliki makna tersendiri. Bahan-bahan ini tidak hanya dimasak, tetapi diperlakukan sebagai warisan. Harus disajikan dengan cara yang menonjolkan keindahan alaminya dan mencerminkan apresiasi ratu terhadap kekayaan alam Britania. Namun, seperti ada bahan yang dihormati, ada juga yang sepenuhnya dilarang. Bawang putih misalnya tidak pernah masuk ke dapur istana. Di kebanyakan dapur itu adalah bahan dasar, tetapi di Buckingham aroma kuatnya dianggap tidak pantas untuk santapan bangsawan. Bagi para koki, ini berarti harus menahan diri, mengesampingkan kreativitas demi mengikuti aturan yang sering bertentangan dengan naluri kuliner mereka. Eksperimen rasa, bumbu kuat, dan sentuhan pribadi harus disingkirkan demi tradisi dan protokol. Penyajian juga harus sempurna tanpa kompromi. Setiap piring diatur dengan presisi hampir matematis. Hiasan yang sedikit miring, saus yang tidak merata, atau tekstur yang terlalu matang dapat dianggap tidak sopan, bukan sekadar ceroboh. Di dapur ini, rasa saja tidak cukup. Hidangan harus tampak tanpa cacat, bermakna secara simbolis, dan memenuhi standar tinggi santapan kerajaan. Bagi McGrady dan staf lainnya, lingkungan seperti ini memaksa mereka untuk terus waspada. Setiap tindakan, memotong sayuran, menyiapkan saus, hingga menghias makanan penutup, dilakukan di bawah pengawasan yang ketat. Kesalahan tidak hanya berisiko mengecewakan tamu, tetapi juga dapat mencoreng reputasi istana. Gagal berarti mengecewakan bukan hanya ratu, tetapi monarki itu sendiri. Bekerja di dapur kerajaan adalah kehormatan sekaligus beban berat. Tak banyak koki bisa mengklaim pernah memasak untuk bangsawan. Namun tingkat kontrol yang begitu menekan membuat ambisi pribadi sulit berkembang. Pelayanan, tradisi, dan kesempurnaan selalu didahulukan, meninggalkan sedikit ruang bagi individualitas. Dalam banyak hal, dapur sang ratu merupakan gambaran kecil dari istana Buckingham itu sendiri,
tampak memukau dari luar, namun penuh tekanan di dalam. Tekanan tidak pernah berhenti, aturan tidak pernah berubah, dan standar yang ditetapkan bersifat mutlak. Bagi sebagian orang, kehormatan itu sepadan dengan pengorbanannya. Namun bagi yang lain, kondisi tersebut justru menjadi alasan untuk pergi. Jika dapur saja sekeras itu, apakah imbalannya benar-benar sesuai? Gaji tersembunyi yang mengejutkan di Buckingham Palace. Kemegahan istana Buckingham memberi kesan kekayaan yang tak terhingga. Tangga marmer, langit-langit berlapis emas, karya seni bernilai tinggi. Dari luar, bekerja di dalamnya tampak seperti privilese besar. Tetapi bagi banyak pelayan dan petugas kebersihan, kenyataannya jauh lebih pahit. Gaji mereka tidak mencerminkan kemewahan tempat mereka bekerja. Kebenaran ini terungkap ketika sebuah iklan lowongan untuk live-in housekeeper menjadi sorotan publik. Gaji tahunan yang ditawarkan tercatat sebesar 19.700 diamondats. Sekilas, angka itu tampak masuk akal, apalagi dengan fasilitas makan dan tempat tinggal. Namun ketika dihitung per jam, angkanya hanya 77, lebih rendah dari upah minimum legal bagi pekerja berusia di atas 22 tahun. Aturan pengurangan yang memperbolehkan biaya akomodasi dipotong dari gaji membuat angka tersebut tampak legal, padahal sebenarnya sangat rendah. Iklan itu memicu kemarahan publik. Kritikus menyebut angka tersebut memalukan, terutama jika dibandingkan dengan kekayaan monarki. Serikat Pekerja mengecamnya sebagai bukti nyata bahwa staf rumah tangga dinilai terlalu rendah. Kesetiaan kepada mahkota dikemas sebagai kehormatan, sementara pengakuan finansial tertinggal jauh di belakang. Pihak istana membela diri dengan mengatakan bahwa pengumuman tersebut adalah kesalahan dan bahwa paket kompensasi lengkap termasuk kontribusi pensiun kompetitif untuk pekerjaan tinggal di tempat di London. Namun bagi banyak orang, penjelasan itu terasa hambar. Apa gunanya tempat tinggal gratis jika kerja keras, tekanan mental, dan pengorbanan tidak dihargai secara layak? Perbandingan dengan rumah tangga kerajaan di negara lain membuat situasinya semakin kontras. Di Denmark, staf Amalienborg dikatakan menerima gaji mendekati rata-rata nasional tanpa pengurangan besar untuk tempat tinggal. Di Belanda, staf rumah tangga mendapat kontrak yang mengikuti standar serikat pekerja. Bahkan di Monaco, di mana biaya hidup sangat tinggi, pekerja kerajaan menerima kompensasi yang lebih masuk akal. Jika dibandingkan semua itu, Istana Buckingham yang mungkin merupakan kediaman kerajaan paling terkenal di dunia justru terlihat tertinggal. Bagi staf, frustrasi yang mereka rasakan bukan hanya soal uang. Masalahnya terletak pada ketidakseimbangan antara tuntutan dan imbalan. Para pelayan harus hidup di bawah aturan ketat, selalu siap dipanggil,
dan menjaga warisan yang tidak tergantikan. Mereka kehilangan kebebasan pribadi, hidup di bawah pengawasan, dan mengikuti tradisi yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Namun bayaran yang diterima tidak mencerminkan besarnya pengorbanan. Sebagian tetap bertahan demi kehormatan melayani mahkota. Namun banyak yang memilih pergi diam-diam, menyadari bahwa prestis tidak bisa membayar tagihan atau mengurangi kelelahan. Pada akhirnya, di balik lorongnya yang mengilap, terdapat kontradiksi besar. Sebuah tempat kerja yang menuntut kesetiaan seolah tidak ternilai, tetapi memberi imbalan yang terasa jauh dari layak. Dan jika gaji saja sudah serendah itu pengorbanan, apalagi yang dituntut. Pengorbanan tak terlihat. Bagi Anne dan para rekan yang bekerja di Istana Buckingham, biaya pekerjaan tidak hanya dihitung dalam pound sterling. Biayanya terletak pada waktu, privasi, dan hilangnya kebebasan pribadi. Menjadi pelayan bukan hanya soal jam kerja panjang. Itu berarti hidup di dunia di mana batas antara pekerjaan dan kehidupan nyaris hilang sepenuhnya. Tinggal di dalam kompleks istana terdengar seperti keistimewaan bagi orang luar, tetapi bagi staf itu sering terasa seperti sangkar berlapis emas. Menyediakan tempat tinggal berarti ada konsekuensi. Mereka tidak pernah benar-benar bebas. Ketukan di pintu larut malam bisa berarti panggilan tugas mendadak. Perubahan rencana keluarga kerajaan dapat mengacaukan jadwal pribadi kapan saja. Hari dan malam kabur satu sama lain, dan ritme hidup ditentukan oleh kebutuhan istana, bukan pilihan pribadi. Privasi juga menjadi pengorbanan besar. Para pelayan tinggal di area staf, di mana kerahasiaan adalah syarat utama dan percakapan pribadi bisa dengan mudah terdengar. Setiap tindakan, even di luar jam kerja, berpotensi dinilai oleh rekan atau atasan. Tidak ada ruang untuk mengekspresikan diri, seragam, cara berbicara, hingga perilaku ditentukan oleh standar istana. Bagi sebagian staf, pekerjaan ini bukan sekadar profesi. Ini adalah bentuk pengabdian yang dibungkus tradisi megah, tetapi terasa seperti ketundukan. Istirahat hampir tidak ada. Jumlah ruangan yang harus dibersihkan, persiapan untuk acara kenegaraan, dan perubahan jadwal keluarga kerajaan yang konstan membuat waktu pemulihan sangat sedikit. Mereka dituntut tampil sempurna meski kelelahan. Kesalahan akibat lelah tidak ditoleransi. Mereka dicatat dan dievaluasi. Tekanan untuk selalu tampak bertenaga sama ketatnya dengan aturan kebersihan itu sendiri. Lalu ada persoalan kehidupan keluarga. Bagi staf yang tinggal di istana, waktu bersama orang yang dicintai sangat terbatas. Hari libur sangat berharga namun jarang.
dan seringkali tetap dibayang-bayangi oleh kemungkinan untuk dipanggil kembali sewaktu-waktu, selalu membayangi para pekerja. Ulang tahun keluarga, peringatan penting, dan momen pribadi lainnya seringkali terlewat, dikorbankan demi tugas kerajaan. Pengorbanan tak terlihat ini jarang muncul di berita, namun justru menjadi bagian paling mendefinisikan kehidupan para pekerja di balik gerbang emas istana. Dunia hanya melihat kemewahan, tetapi para staf merasakan realitas yang jauh lebih dekat dengan keterkungkungan, tempat di mana kewajiban menenggelamkan kebebasan dan loyalitas selalu menuntut harga pribadi. Bisik-bisik ketidakpuasan. Di balik kemegahan aula emasnya, Istana Buckingham menyembunyikan sebuah kenyataan yang sulit dibayangkan orang luar. Dunia melihat harmoni dan ketertiban, tetapi di baliknya, ketegangan perlahan menumpuk. Keheningan para staf bukanlah tanda kepuasan, melainkan cara bertahan hidup. Desas-desus mulai beredar di kamar staf, dibisikkan oleh rekan kerja yang lelah, atau terlihat jelas dari semakin banyaknya pengunduran diri yang tak lagi bisa diabaikan. Mantan karyawan mulai berbicara, membongkar beban yang selama ini disembunyikan. Ada yang menceritakan kelelahan akibat shift yang tak ada habisnya. Ada pula yang menggambarkan pengawasan ketat yang membuat mereka merasa kehilangan jati diri. Bagi banyak orang, istana bukan hanya menuntut, tetapi menguras seluruh keberadaan. Ini bukan sekadar pekerjaan. Aku seorang mantan pelayan. Ini seperti menyerahkan siapa dirimu. Kalimat itu bergema dalam percakapan rahasia di sudut koridor. Mengabdi berarti memberikan tenaga, tetapi juga memberikan sedikit demi sedikit kebebasan pribadi setiap hari. Rumor ketidakpuasan terus tumbuh. Cerita tentang atasan yang menghukum kesalahan sekecil apapun, atau rekan kerja yang menangis karena tekanan, menyebar dari mulut ke mulut. Istana menuntut para stafnya untuk tidak terlihat. Namun justru tekanan itu sendiri membuat ketidakterlihatan menjadi mustahil. Stres tampak pada cara mereka berjalan, ekspresi wajah mereka, dan pada kehidupan mereka sehari-hari. Bagi sebagian orang, berhenti bekerja menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Awalnya, pengunduran diri hanya 1-2, tetapi perlahan pola mulai terbentuk. Masing-masing punya alasannya sendiri. Gaji kecil, kurangnya waktu bersama keluarga, atau suasana kerja yang terasa semakin menyesakkan. Dari luar, istana tampak abadi dan tak tergoyahkan. Namun di dalam, pintu staf yang selalu berputar menceritakan kisah yang berbeda. "Saat saya pergi," ujar seorang mantan staf, "itu pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasa bebas." Gelombang kepergian ini bukan sekadar tanda ketidakpuasan, itu menyingkap ketidakseimbangan mendalam,
sebuah kesadaran bahwa prestis tidak lagi mampu menutupi kelelahan. Apa yang dulu dianggap kehormatan kini terasa seperti beban yang terlalu berat. Dan begitu keluhan kecil berubah menjadi arus pengunduran diri yang nyata, dunia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang salah di balik dinding istana? Tetaplah bersama kami untuk jawabannya. Alasan sebenarnya mereka pergi. Bagi dunia luar, Istana Buckingham adalah simbol kemegahan, tradisi, dan prestis tertinggi. Ribuan turis berdiri di depan gerbangnya, mengagumi keanggunan para penjaga berseragam merah, membayangkan kehidupan penuh glamor di dalamnya. Namun bagi mereka yang benar-benar bekerja di dalam tembok itu, gambaran tersebut jauh dari kenyataan. Para pelayan yang menjaga istana tetap berkilau tidak meninggalkan pekerjaan mereka karena satu masalah saja. Mereka pergi karena jaring tekanan yang ketika dirangkai bersama menjadi beban tak tertahankan. Aturannya saja sudah cukup untuk membuat pekerja paling disiplin pun menyerah. Setiap gerakan harus mematuhi tradisi berusia ratusan tahun, mulai dari cara memeras pel hingga cara melipat kain. Kesalahan kecil tidak dianggap kecil. Semuanya diperbesar dalam lingkungan di mana kesempurnaan adalah standar minimum. Ditambah lagi dengan rasa selalu diawasi oleh atasan, tamu, bahkan anggota keluarga kerajaan sendiri, dan istana dengan cepat berubah dari kehormatan menjadi kurungan. Kemudian persoalan gaji. Meski bekerja di tempat paling terkenal di dunia, gaji mereka tetap mengejutkan rendah. Mereka yang menyerahkan kebebasan pribadi, hidup di bawah pengawasan, dan mengemban tanggung jawab besar, seringkali menerima bayaran yang lebih rendah dibanding staf kerajaan lainnya di Eropa. Banyak yang akhirnya merasa bukan dihargai, melainkan dieksploitasi oleh kemegahan yang mereka sendiri bantu ciptakan. Namun pengorbanan terbesar adalah yang bersifat pribadi. Tinggal di istana berarti selalu siaga. Privasi hampir tidak ada. Waktu bersama keluarga sangat terbatas, dan perlahan namun pasti identitas pribadi terkikis oleh aturan dan ekspektasi. Bagi sebagian staf, istana menjadi tempat di mana jati diri memudar, digantikan oleh seragam dan rutinitas yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, yang mengikat semua faktor ini adalah kurangnya penghargaan. Dunia mengagumi karpet tanpa celah, cermin berkilau, dan ruang istana yang sempurna, tetapi jarang memikirkan tangan tak terlihat yang membuat semuanya itu mungkin. Para pelayan adalah penjaga kesempurnaan royal, namun pekerjaan mereka dianggap wajar, bukan dihargai. Lambat laun, pesona istana yang dulu menggoda mereka berubah menjadi kelelahan, frustrasi, dan kesadaran bahwa loyalitas menuntut harga yang terlalu mahal.